Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami selama 2 minggu, yaitu tentang aplikasi e-health di Kota Surabaya. Yang dimana anggotanya ada saya sendiri, Anisatul Septian Ika Chandra, mahasiswa PMM, dan ada rekan saya, ada M. Ridho, yang dimana dia dari kelas B. Oke. Nah, pokok pembahasan yang akan kami sampaikan dalam presentasi ini ada dasar hukum, unit kerja atau instansi pengelola, ada latar belakang aplikasi, deskripsi aplikasi, tujuan aplikasi, layanan yang tersedia di aplikasi, ada manfaat aplikasi, tutorial pemakaian aplikasi, ada kelebihan dan kelemahan aplikasi, dan profil jumlah data pengunjung dari aplikasi eHealth Surabaya sendiri. Nah, yang pertama ada dasar hukum. Nah, dasar hukum ini akan disampaikan oleh rekan saya, M. Ridho. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Nisa. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai data hukum. Jadi, Surabaya Smart City dan Surabaya Cyber City selain mendasarkan pada kebijakan dan arahan pimpinan daerah yang dalam hal ini dalam kota Surabaya, secara teknis operasional melibatkan seluruh satuan perangkat kerja daerah (SKPD) yang ada di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informasi Dinkominfo Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan antara lain untuk yang pertama adalah meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua adalah meningkatkan pemerintahan yang bersih, mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Dan yang terakhir, yang ketiga sebagai sarana perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja pemerintah. Nah, selanjutnya ada unit kerja atau instansi pengelola. Jadi, sebagai sebuah inovasi, program e-health tidak akan dapat berjalan dan berhasil dengan baik tanpa didukung dengan sarana dan prasarana yang baik dan memadai, dan oleh instansi terkait di pemerintahan Kota Surabaya. Oleh karenanya, dalam mewujudkan hal ini, Dinas Kesehatan Kota Surabaya secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Kominfo dan secara strategis berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Nah, di Kominfo Kota Surabaya memberikan arahan dan supervisi teknis terkait dengan sarana dan prasarana teknologi informasi yang digunakan kepada Dinas Kesehatan khususnya menyaksi dan sistem yang digunakan untuk e-health. Sedangkan Sekretariat Daerah Kota Surabaya sesuai dengan tupoksinya melakukan penyusunan kebijakan pemerintah daerah, perkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, dan penyusunan dan lembaga teknis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah, dan pelaksanaan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang kesemuanya sangat menentukan bagi terwujud dan berjalannya program e-health yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudari Anissa. Terima kasih. Selanjutnya ada latar belakang dari aplikasi eHealth sendiri, yang dimana keberadaan eHealth ini di Kota Surabaya berawal dari kunjungan Wali Kota Surabaya, yaitu Tri Risma Harini atau Bu Risma yang sekarang menjabat sebagai Menteri Sosial. Nah, itu beliau ke rumah sakit pemerintah dan puskesmas yang melihat antrean calon pasien yang begitu panjang. Nah, keadaan ini membuat prihatin wali kota dan meminta kepada pihak terkait khususnya Dinas Kesehatan Kota Surabaya agar memikirkan suatu cara untuk mengatasi permasalahan terkait pelayanan kesehatan.
kepada calon pasien. Nah, solusi yang diharapkan ini bukan hanya menyangkut masalah antrian pendaftaran dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, akan tetapi juga pada masalah rujukan yang langsung dapat dikunjungi pasien sesuai dengan keluhan penyakit yang diderita tanpa harus antri berkali-kali. Nah, selanjutnya ada deskripsi dari aplikasi eHealth sendiri. Nah, eHealth sendiri ini adalah aplikasi yang digunakan untuk pelayanan kesehatan yang dikembangkan untuk memaksimalkan pemberian pelayanan untuk masyarakat yang diletakkan di puskesmas dan di rumah sakit kota Surabaya. Nah, eHealth ini dapat memudahkan warga pada proses antri pendaftaran di puskesmas atau rumah sakit. Di eHealth ini, nantinya masyarakat dapat melihat banyaknya antrean warga yang akan berobat ke puskesmas atau rumah sakit yang dituju. Nah, dari eHealth Surabaya ini diluncurkan dan diresmikan bersama-sama dengan peresmian Surabaya Single Windows atau SSW dan Elampit dan pengembangan Broadband Learning Center atau BLC oleh Wali Kota 4 Surabaya pada 10 November 2014 berupa website. Sedangkan untuk versi aplikasi yang tersedia di Play Store atau App Store baru tersedia pada 6 Oktober 2022. Nah, selanjutnya ada tujuan dari aplikasi eHealth itu apa sih? Akan dilanjutkan Rido, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Saudari Anissa. Nah, baik, di sini ada tujuan aplikasi eHealth. Jadi apa sih tujuannya? Nah, jadi inovasi eHealth ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk memudahkan masyarakat kota Surabaya yang akan datang ke puskesmas maupun rumah sakit pemerintah untuk mendaftar secara online, baik pasien baru maupun pasien lama. Nah, sehingga tidak ada lagi antrian panjang yang terjadi di puskesmas maupun rumah sakit, dan pasien pun dapat memperkirakan waktu untuk datang ke fasilitas kesehatan yang tersedia. Nah, selain itu juga, aplikasi Health bertujuan untuk memudahkan pasien warga kota Surabaya dalam mengakses layanan puskesmas maupun rumah sakit milik Pemkot Surabaya yang halnya cukup membawa eKTP, mempercepat sistem rujukan pasien dan meningkatkan kualitas pelayanan pasien berdasarkan resume medik pasien yang dirujuk, akan pendaftaran pasien dan juga mengurangi waktu antri di puskesmas. Oke, selanjutnya. Nah, jadi ada apa aja sih layanan apa aja sih yang tersedia di aplikasi Health ini? Jadi, dua layanan pertama ini mungkin layanan yang paling sering digunakan dan juga mungkin layanan utamanya, yakni adalah pemilihan rumah sakit dan puskesmas. Jadi, melalui kedua fitur ini, masyarakat bisa melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor antrian di 2 rumah sakit dan 60 puskesmas yang ada di Kota Surabaya. Setelah memilih rumah sakit atau puskesmas yang dituju untuk mendapatkan layanan, masyarakat dapat menentukan pelayanan apa yang ingin dia dapatkan dan kapan dia mendapatkan pelayanan tersebut. Masyarakat juga dapat menentukan penjaminnya seperti BPJS atau asuransi lain. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Saudari Anissa. Baik, terima kasih. Nah, saya akan melanjutkan layanan apa saja sih yang tersedia di aplikasi eHealth. Nah, selanjutnya kita bisa cek kartu atau dan rujukan BPJS. Nah, yang dimana fitur ini masyarakat dapat melakukan pengecekan apakah kartu BPJS yang kita miliki itu masih aktif atau tidak. Dan masyarakat pun dapat melihat rujukan BPJS-nya ke rumah sakit atau puskesmas mana. Nah, selanjutnya ada fitur reprint atau batalkan tiket antrian. Nah, melalui fitur ini, pengguna dapat mencetak ulang nomor antriannya setelah melakukan pemilihan rumah sakit atau puskesmas yang ia pilih sebagai tempat untuk menerima layanannya. Nah, selain itu, melalui fitur ini juga, pengguna juga dapat memilih opsi untuk membatalkan nomor antrian. Namun, jika pengguna melakukan 3 kali pembatalan nomor antrian, maka akun pengguna akan di-ban. Selanjutnya ada peta layanan kesehatan. Nah, yang dimana eHealth ini menyediakan peta yang dapat digunakan masyarakat untuk menemukan fasilitas-fasilitas kesehatan yang tersebar di penjuru kota Surabaya, seperti rumah sakit, puskesmas, bahkan apotek. Jadi, kita bisa mudah mencari mana sih rumah sakit dan puskesmas yang terdekat. Selanjutnya ada pendaftaran Jatim. Nah, pendaftaran Jatim ini fitur yang bisa digunakan oleh para pasangan yang akan segera menikah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah. Hampir sama dengan pendaftaran antrian pasien di rumah sakit,
dan Puskesmas. Nah, pasangan yang akan menggunakan fitur pendaftaran Jatin ini dapat menentukan sendiri kapan dan di mana ia ingin mendapatkan pelayanan tersebut. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan kembali oleh Emrido, saya persilahkan. Jadi fitur yang selanjutnya nih, uh, ada pengecekan BPPU dan BPPemda. Nah, jadi melalui fitur ini kita dapat melakukan pengecekan untuk mendapatkan data mengenai tentang BBPU atau pembayaran berbasis pemuktahiran uang, dan BP Pemda ya, yang ini biaya pelayanan elektronik Pemda di Kota Surabaya. Nah, kemudian juga ada fitur rumah sakit rujukan, di mana pada fitur ini kita dapat melakukan pengecekan rumah sakit rujukan dari puskesmas ketika pasien membutuhkan perawatan yang lebih baik di rumah sakit. Nah, masyarakat hanya perlu memasukkan puskesmas asalnya, kemudian memilih dokter spesialis untuk sakit yang diderita, dan menentukan waktu kapan ia akan dilayani. Nah, selanjutnya ada fitur JDIH Kota Surabaya. Ini sebenarnya fitur umum yang kemudian banyak sekali terdapat pada layanan aplikasi-aplikasi yang berbasis e-government. Nah, jadi melalui fitur ini pengguna dapat mengakses layanan JDIH Kota Surabaya untuk menemukan kumpulan-kumpulan produk hukum dan informasi hukum yang ada di Kota Surabaya, terutama hukum yang dalam hal ini mengenai kesehatan. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah fitur yang kemudian juga cukup unik jika di mana yakni pemilihan bahasa, di mana fitur ini memberikan pilihan bahasa yang digunakan oleh yang menggunakan aplikasi Health Surabaya. Dan uniknya di sini, ketika aplikasi lain biasanya menyediakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, namun di aplikasi ini justru memberikan pilihan tiga bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Madura. Baiklah, mungkin saya kembalikan kepada Saudari Anissa. Oke, terima kasih. Itulah beberapa fitur-fitur yang ada dalam aplikasi eHealth Surabaya. Selanjutnya, apa sih manfaat dari aplikasi eHealth itu? Setelah terciptanya pelayanan eHealth Surabaya, terdapat manfaat yang dominan, yaitu ada yang pertama ada volume antrean berkurang hingga 1 sampai 3% karena kecepatan pelayanan registrasi ini menggunakan metode konvensional yang memerlukan rata-rata hanya 90 detik. Dengan menggunakan eHealth dipangkas menjadi 30 detik. Nah, yang kedua ada pasien bisa ditangani menjadi sepertiga lebih banyak karena kecepatan pelayanan dengan menggunakan eHealth. Yang ketiga ada rujukan pasien menjadi lebih cepat karena bisa dilakukan secara online. Yang keempat ada record data pasien menjadi lebih cepat. Yang kelima, ada validasi data pasien jadi lebih akurat. Tuh. Oke, selanjutnya, bagaimana sih tutorial penggunaan atau pemakaian aplikasi eHealth itu? Jadi cara menggunakan aplikasi eHealth Surabaya ini terbilang sangat mudah dan sederhana. Nah, yang pertama-tama kita bisa menggunakan atau menginstal aplikasi eHealth Surabaya melalui Play Store maupun App Store. Nah, di mana pengguna juga dapat mengakses eHealth melalui website resminya, melalui link ehealthsurabaya.go.id. Dan selanjutnya, jika sudah menginstal aplikasi maupun mengakses melalui website, pengguna bisa langsung memilih fitur yang telah disediakan yang bisa digunakan, mulai dari pemilihan rumah sakit, puskesmas, mencetak tiket, dan lain-lain. Selanjutnya, jika pengguna memilih untuk menggunakan fitur pemilihan rumah sakit dan puskesmas, pengguna harus memilih lokasi yang terdiri dari 2 rumah sakit dan 62 puskesmas yang diinginkan untuk mendapatkan pelayanan itu tadi. Nah, jika sudah memilih rumah sakit atau puskesmas, pengguna dapat memilih poli atau klinik yang ingin digunakan. eHealth menyediakan kurang lebih ada 39 layanan dokter spesialis yang bisa kita sesuaikan sesuai dengan penyakit yang ingin kita berobat. Selanjutnya, kemudian pengguna dapat menentukan tanggal kapan ia ingin mendapatkan pelayanan tersebut. Jadi, kita bisa mengatur nih mau menindaklanjuti kita berobat atau penanganan penyakit kita itu pada tanggal berapa, hari berapa.
hari kapan, bulan apa, itu kita bisa mengatur sendiri dan cukup fleksibel. Dan tak lain bukan, kita juga bisa memilih dokter-dokternya. Jadi di situ juga ada dokter-dokternya dan kita juga bisa memilih mana yang ingin kita eh, sebagai rujukan. Selanjutnya, terakhir pengguna bisa memasukkan NIK berdomisili Surabaya tentunya yang ada pada EKTP-nya dan menentukan jenis kelamin, apakah menggunakan BPJS atau umum. Jika sudah menggunakan jika sudah menggunakan dapat menekan tombol lanjutkan dan akan menerima nomor antrian yang kemudian dapat di-print dan dibawa saat ingin mendapatkan layanan. Jadi di sana nanti ada tempat print tiketnya, jadi kalian bisa meng-print secara otomatis di sana, entah itu dengan scan barcode atau kita bisa memasukkan nomor antriannya saja. Selanjutnya, saya kembalikan lagi ke M. Ridho, saya persilakan. Mungkin bisa di-on mic-kan dulu. Oh, oke, lanjut nih. Kita ada kelebihan aplikasi. Jadi, dengan adanya aplikasi Health ini sangat membantu mengurangi bahkan menghilangkan antrean dalam pendaftaran. Nah, pada sistem pendaftaran, calon pasien dapat melakukan pendaftaran secara online seperti yang sudah dijelaskan tadi, baik di rumah sakit, apabila di rumah, apabila melibatkan fasilitas internet, maupun di tempat-tempat yang disediakan fasilitasnya oleh pemerintah Kota Surabaya, seperti kantor kelurahan, kantor kecamatan, atau juga mungkin langsung di rumah sakit dan puskesmasnya atau fasilitas umum lainnya. Nah, melalui sistem pendaftaran online ini, calon pasien tidak perlu datang mengantri lagi untuk mendaftar di loket pendaftaran pasien di puskesmas ataupun di rumah sakit seperti pada umumnya. Nah, cukup mendaftarkan diri melalui perangkat online dari manapun pendaftaran dilakukan. Nah, selain itu, melalui sistem ini, calon pasien akan mendapatkan nomor antrian nih, yang seperti yang tadi sudah dijelaskan, secara online pun perkirakan waktu kedatangan sesuai dengan pelayanan yang ada tanpa harus menunggu terlalu lama. Kalau biasanya kan ini, kalau kita antri dulu, terus kita datangnya pasti harus datang lebih pagi lagi supaya bisa mendapatkan antriannya lebih cepat. Nah, kalau ini enggak. Karena emang kita udah daftar online, kita udah dapat nomor antriannya, jadi udah datang sesuai kapan uh, jadwal yang kita atur pada saat pendaftaran. Nah, selain itu, pasien dapat langsung merujuk nih pada poli yang dituju apabila berobat ke rumah sakit tanpa harus terlebih dahulu ke puskesmas untuk mendapatkan rujukan. Nah, program aplikasi ini dimaksudkan agar calon pasien tidak perlu melakukan antrean ganda di puskesmas lalu di rumah sakit sebagaimana yang berlaku selama ini. Nah, lebih lagi, Health telah tersedia dalam 3 bahasa nih, seperti yang tadi dijelaskan. Ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan juga bahasa Madura. Adanya pilihan 3 bahasa ini untuk mengakomodir sebagian warga Surabaya yang lebih sering menggunakan bahasa daerah. Baik, selanjutnya. Oke, kalau tadi ada kelebihan, tentunya ada kekurangan nih. Jadi apa sih kekurangannya? Jadi kelemahan dalam layanan aplikasi Health ini tidak selengkap pelayanan pada puskesmas. Pelayanan Health memiliki ruang lingkup yang terbatas, hanya melayani fasilitas pendaftaran online. Puskesmas di Surabaya bagi calon pasien yang membutuhkan layanan kesehatan. Nah, jadi menurut Dinas Kesehatan Surabaya, keterbatasan tersebut meliputi yang pertama adalah akses pendaftaran pasien ke rumah sakit yang hanya terdiri dari dua rumah sakit. Nah, padahal mengutip dari detik.com, setidaknya ada 51 rumah sakit di kota Surabaya. Tentunya ini masih sangat sedikit jika dibandingkan ketersediaan rumah sakit yang ada. Nah, kemudian jika layanan hanya bisa diakses oleh pengguna yang memiliki NIK domisili Surabaya. Ini juga menjadi salah satu kekurangan ketika kemudian ada orang-orang yang berasal dari domisili di luar Surabaya, tentunya tidak akan dapat menggunakan layanan ini. Dan kemudian yang ketiga adalah aplikasi ini sering mengalami masalah di mana pengguna tidak dapat melanjutkan pendaftaran untuk mendapatkan nomor antrian. Nah, jadi dikutip dari penilaian di Google Play Store dan App Store, itu ada banyak sekali penilaian di mana pengguna ini tidak dapat menekan nomor
tombol lanjutkan setelah mengisi data. Untuk mendapatkan nomor antrian ini menjadi masalah yang kemudian harus segera diselesaikan oleh instansi terkait. Baik, mungkin eh, cukup dari saya kembalikan lagi kepada Anissa. Terima kasih atas penjelasan dari itu tadi, kelebihan dan kekurangan dari aplikasi eHealth. Nah, selanjutnya, berapa sih profil jumlah data pengunjung di aplikasi eHealth? Nah, terhitung hingga November 2023 atau kurang lebih 1 tahun 1 bulan setelah perilisan aplikasi eHealth Surabaya di Play Store maupun App Store, terdapat lebih dari 10.000 unduhan di Play Store maupun App Store, sedangkan untuk pengguna aktif aplikasi eHealth per 2018 mencapai 180.000 dan 1,5 juta pengguna melalui website. Dengan data yang berasal dari 5 tahun lalu, tentunya kemungkinan besar jumlah pengguna eHealth tahun ini bisa mungkin lebih bertambah dari yang sebelumnya, terutama sejak terjadinya COVID-19 pada tahun 2019 sampai 2021. Tentunya penggunaan e-health semakin digaungkan oleh pemerintah setempat. Nah, sekian. Terima kasih hasil presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.